warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan kebutuhan bahan material atau Material Requirement Planning yang disingkat sebagai MRP. MRP ini sendiri merupakan teknik yang terkait yang digunakan dalam lingkungan produksi. Nah, teknik yang terkait tersebut itu untuk mempermudah bagaimana jalannya proses dalam manajemen operasi yang akan berlanjut seterusnya. Nah, manfaat dari MRP itu sendiri di sini ada 4. Yang pertama, memberikan tanggapan secara lebih baik bagi pesanan dari konsumen sebagai hasil dari peningkatan kepatuhan pada jadwal. Yang kedua, memberikan tanggapan dengan lebih cepat atas perubahan pangsa pasar. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sarana dan tenaga kerja. Yang keempat, mengurangi jumlah persediaan. Demikian disebabkan oleh MRP menyediakan suatu struktur yang jelas bagi tingkat permintaan yang bergantung pada faktor lainnya. Maka MRP mengalami perkembangan sebagai suatu dasar bagi perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP adalah suatu sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya perusahaan skala besar yang diperlukan untuk memperoleh, menghasilkan, mengapalkan, dan membukukan pesanan dari konsumen. Nah, di sini tuh ada persyaratan-persyaratan model persediaan dependen. Yang pertama, jadwal produksi yang utama. Yang kedua, spesifikasi atau daftar bahan. Yang ketiga, ketersediaan. Yang keempat, pesanan pembelian yang beredar. Yang kelima, waktu tunggu. Nah, dari sini akan menghasilkan jadwal produk induk yang akan dimudahkan tampilannya melalui bagan. Bagian yang pertama, 3 sejajar di atas, yaitu produksi kapasitas permintaan. Yang kedua, pemasaran permintaan konsumen. Yang ketiga, keuangan arus kas, di mana panahnya akan mengarah kepada perencanaan penjualan dan operasional menghasilkan sebuah keseluruhan rencana yang ada di 3 datar nomor 2. Nah, di sebelah perencanaan penjualan operasional itu ada rantai pemasok, pengadaan, kinerja pemasok, dan sumber daya manusia dan perencanaan staf yang menghasilkan jadwal produksi induk, kemudian rencana persyaratan bahan di mana siklusnya itu selalu berputar. Nah, di sini itu bisa terjadi pengubahan jadwal produksi induk sesuai dengan kebutuhan bahan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah rencana jadwal dan pelaksanaan. Seperti itu. Salah satu keunggulan utama dari MRP adalah kemampuannya untuk menentukan secara tepat kelayakan jadwal di dalam keseluruhan kendala kapasitas. Proses perencanaan ini akan menghasilkan suatu hasil yang luar biasa. Rencana keseluruhan menentukan batas arus dan bawah pada jadwal produksi induk. Jadwal produksi induk memperlihatkan bagaimana memuaskan permintaan dengan menetapkan barang apa yang akan dihasilkan dan kapan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Adel. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan model persediaan dependen. Persyaratan model persediaan dependen itu ada 5. Yang pertama yaitu adalah jadwal produksi induk. Jadwal harus disesuaikan dengan seluruh rencana kegiatan produksi. Jadi, diharapkan kinerja perusahaan akan lebih efisien dan efektif karena seluruh kegiatannya sudah terjadwal dengan baik. Yang selanjutnya adalah daftar bahan. Daftar kuantitas komponen, bahan-bahan maupun bahan material yang diperlukan untuk menciptakan suatu produk. Jadi, daftar bahan merupakan seluruh daftar bahan material yang akan digunakan dalam kegiatan produksi. Yang selanjutnya adalah pencatatan persediaan secara akurat. Jika perusahaan tidak melebihi 99% keakuratan pencatatan, maka perencanaan kebutuhan bahan material tidak berfungsi. Jadi di sini pencatatan persediaan secara akurat itu sangat penting karena hal ini menyangkut kinerja perencanaan kebutuhan bahan material perusahaan. Yang selanjutnya adalah pembeli pesanan yang beredar. Dengan data pembeli tetap, maka di sini seorang manajer akan mudah untuk membuat rencana produksi ke depannya. Jadi dengan adanya data pembeli yang tetap, seorang manajer bisa mempersiapkan rencana produksi. Yang selanjutnya adalah waktu tunggu atas komponen. Waktu di antara pengakuan atas kebutuhan pesanan dan ketika tersedia bagi produksi. Jadi ini waktu tunggu saat adanya kebutuhan pesanan dan ketika tersedia proses produksi kembali. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur MRP. Meskipun sebagian besar struktur MRP sudah terkomputerisasi, akan tetapi prosedur MRP masih mudah dan dapat diilustrasikan bagian terkecilnya secara manual.
suatu jadwal industri induk, daftar bahan, pencatatan atas persediaan dan penerimaan, serta waktu tunggu atas tiap-tiap barang merupakan unsur-unsur dari persediaan kebutuhan bahan material, di mana ketika salah satu dari unsur-unsur ini sudah terpenuhi dan tersedia secara akurat, maka perusahaan akan membangun perencanaan kebutuhan bahan kotor material, di mana perencanaan kebutuhan bahan kotor material adalah sebuah jadwal yang menghubungkan jadwal produksi satu unit dalam beberapa minggu. Jadi jadwal didasarkan pada penetapan tahapan waktu. Pada kebutuhan bahan kotor material ini, perusahaan harus memesan pesanan kepada para pemasok jika dilihat perusahaan tidak memiliki persediaan untuk beberapa waktu ke depan, serta proses produksi harus dimulai untuk memenuhi persediaan permintaan produk akhir. Nah, sejauh ini kita sudah mempertimbangkan adanya kebutuhan bahan kotor material. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa persediaan bahan kotor material ini adalah untuk mengetahui persediaan yang tidak kita miliki. Selanjutnya, setelah membuat perencanaan persediaan bahan kotor material adalah membuat perencanaan kebutuhan bahan bersih material. Kebutuhan bahan bersih material ini menyesuaikan rencana kebutuhan yang dimiliki, karena mengingat banyak sekali barang yang terdiri atas submaterial atau suku cadang. Selanjutnya yang paling akhir adalah stok pengamanan. Nah, di sini tugas manajemen operasional adalah untuk secara berkesinambungan menghilangkan variabilitas. Mungkin sebaiknya di sini manajer itu harus memperhatikan daftar bahan dan daftar persediaan perusahaan, seperti misalnya kuantitas pembelian dan produksi, maupun mungkin waktu tunggu yang kurang sempurna. Mungkin sebaiknya manajer mempertimbangkan stok pengaman, karena efek dominan yang signifikan dari beberapa perubahan dalam kebutuhan, maka stok pengaman harus diminimalkan. Penyimpanan dapat diminimalisasi ketika penyimpanan keamanan ditetapkan pada produk akhir atau tingkat persediaan suku cadang, maka pada komponen yang dibeli atau tingkat bahan material mentah, sehingga kinerja perusahaan akan semakin baik. Nah, demikian adalah struktur MRP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menjelaskan mengenai manajemen MRP. Model MRP dapat digunakan untuk mencerminkan daftar bahan dan rencana kebutuhan bahan material yang berubah pada saat terjadi perubahan dalam proses desain, jadwal, dan produksi. Untuk manajemen MRP sendiri dibagi menjadi dinamika MRP, lalu ada ketebasan MRP, dan teknik pengukuran lot. Saya akan menjelaskan yang pertama, dinamika MRP. Input dari MRP sering kali berubah. Dengan adanya MRP diharapkan perencanaan kembali tepat waktu dan akurat. Namun untuk beberapa perusahaan tertentu tidak menanggapi perubahan kecil, karena bila ditanggapi akan menyebabkan sistem nervous pada departemen pembelian dan produksi. Untuk itu terdapat perangkat untuk mengurangi ketegangan dalam MRP. Yang pertama ada batasan-batasan waktu, yang kedua ada pengelompokan. Untuk yang batasan-batasan waktu, hal ini memberikan segmen pada jadwal induk untuk tidak dijadwal ulang selama proses regenerasi pada jadwal induk. Selanjutnya pengelompokan. Pengelompokan dilakukan dengan menelusuri ke dalam BOM atau daftar kebutuhan barang, mulai dari komponen ke barang induk, sehingga dapat diidentifikasi penyebab kebutuhan dan keputusan untuk melakukan perubahan jadwal. Yang kedua adalah keterbatasan MRP. MRP merupakan perangkat sempurna bagi perusahaan yang menitik beratkan pada produk dan berulang-ulang, tetapi bukan pada situasi proses.
MRP hanya menyampaikan bahwa pekerjaan X harus diselesaikan di hari X tanpa mengetahui dikerjakan di mesin apa dan pada pukul berapa. Yang ketiga adalah teknik pengukuran lot. MRP adalah satu cara untuk menentukan jadwal produksi dan kebutuhan bersih. Namun, untuk kebutuhan bersih memerlukan keputusan berapa banyak yang harus dipesan. Nah, keputusan ini yang disebut keputusan berukuran lot. Beberapa teknik ukuran lot diantara lain, yang pertama adalah lot untuk lot. Teknik akan memberikan hasil yang tepat berapa yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan MRP. Sistem MRP dapat menghasilkan unit hanya sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada penyimpangan lebih lanjut dan tidak mempertimbangkan pesanan selanjutnya. Teknik ini akan efisien jika produksi dilakukan berkala dan jadwal yang tepat pada waktunya. Yang kedua, jumlah pesanan ekonomis. Teknik ini sangat disukai karena terjadinya permintaan tidak bergantung pada faktor lain yang relatif konstan. Yang ketiga adalah kualitas pesanan secara berkala. Teknik ini melakukan pesanan atas kuantitas yang dibutuhkan selama periode yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Wisnu dengan NIM 181171. Kali ini saya akan membahas tentang perencanaan kebutuhan material 2 atau MRP 2. Ketika perusahaan menerapkan MRP, data kebutuhan dapat diperkaya dengan sumber daya lainnya, bukan hanya komponen saja. Ketika MRP digunakan dengan menjadi MRP 2, kemudian perpanjangannya diganti menjadi perencanaan sumber daya bahan material atau Material Resource Planning. Sistem MRP 2 merupakan program yang jarang berdiri sendiri. Sebagian besar terikat dalam perangkat lunak komputer lainnya yang menyediakan data bagi sistem MRP atau menerima data dari sistem MRP. Manajemen pembelian, penentuan jadwal produksi, perencanaan, kapasitas persediaan, dan gudang adalah beberapa integrasi dari data tersebut. Perencanaan kebutuhan material 2 atau MRP 2 ada 2 poin, di mana salah satunya siklus tertutup MRP. Siklus tertutup MRP itu adalah menyediakan informasi pada rencana kapasitas, jadwal produksi, induk dan akhirnya pada rencana produksi. Yang kedua itu adalah perencanaan kapasitas. Nah, di sini laporan beban yang memperlihatkan kebutuhan sumber daya dalam suatu pusat tugas bagi seluruh pekerjaan yang sedang ditetapkan pada pusat tugas pekerjaan yang direncanakan dan order diharapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang MRP dalam industri jasa. MRP, seperti yang kita ketahui, permintaan bagi banyak industri atau jasa digolongkan sebagai permintaan yang bergantung pada faktor lainnya. Jasa juga seringkali membutuhkan pohon struktur produk, daftar bahan, tenaga kerja, dan penentuan jadwal. MRP dapat memberikan kontribusi besar pada kinerja operasionalnya dalam industri jasa. Contohnya saja seperti yang pertama, restoran. Bahan makanan merupakan komponen bagi makanan. Komponen-komponen ini juga bergantung pada permintaan atas makanan itu sendiri. Yang kedua yaitu rumah sakit. Ketika kita melakukan pembedahan, memerlukan peralatan, material, dan juga perlengkapan. Yang ketiga yaitu hotel. MRP menyediakan data kebutuhan bersih dan juga jadwal yang diperlukan dan dipergunakan. Selanjutnya yaitu adalah DRP atau Distribution Resource Planning, yaitu adalah perencanaan sumber daya distribusi. Yaitu ketika teknik yang bergantung pada faktor lainnya digunakan dalam rantai pasokan. Rencana penambahan stok berdasarkan tahapan waktu tertentu bagi seluruh rantai pasokan. DRP adalah aplikasi dari MRP 2 yang
telah terkomputerisasi untuk membuat material tersedia ketika dibutuhkan. Jadi dengan menggunakan MRP2 kita tidak perlu menunggu apabila stok itu kosong. Persediaan ditinjau kembali dengan tujuan untuk memenuhi jumlah permintaan ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, stok tersebut akan sampai ketika dibutuhkan, maka kebutuhan bersih akan dikompensasikan dengan waktu tunggu yang diperlukan. Jadi ketika stoknya itu habis, kita tidak perlu menunggu lama, jadi waktu tunggu yang diperlukan itu akan sedikit lebih cepat. Tujuan dari DRP sendiri adalah penambahan kecil dan sering dalam batasan pemesanan dan juga pengiriman yang ekonomis. Selanjutnya yaitu adalah ERP, perencanaan sumber daya perusahaan, atau yang disebut juga dengan Enterprise Resource Planning, merupakan perangkat lunak yang memungkinkan bagi perusahaan untuk yang pertama, mengotomatisasikan dan mengintegrasikan banyak proses bisnis. Seperti yang kita tahu, dalam perusahaan pasti banyak bidang-bidang bisnis yang dinaungi. Contohnya saja seperti Alibaba, mereka punya Alibaba Express maupun Alibaba untuk shopping, sehingga ERP ini mengintegrasikan sistem-sistem tersebut menjadi satu. Yang kedua yaitu membagikan basis data umum dan praktik bisnis ke seluruh perusahaan. Yang ketiga yaitu menghasilkan informasi secara real time. Seperti yang kita tahu, perangkat lunak kan memiliki urutan-urutan yang kita nggak bisa memanipulasi. Misalkan kayak jam segini terjadi transaksi segini, itu kita dapat lihat secara gamblang dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari sistem ERP. Tujuan dari adanya sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan keseluruhan bisnis perusahaan dari evaluasi pemasok hingga penagihan kepada konsumen. Tujuan ini jarang dapat dicapai, tetapi sistem ERP merupakan payung sistem yang dapat mengikat bersama berbagai jenis sistem yang telah terspesialisasi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan suatu basis data yang telah tersentralisasi untuk membantu aliran informasi di antara fungsi-fungsi dalam bisnis. Apa yang tepat diikat bersama, bagaimana, dan dibeda-bedakan dalam basis kasus tiap yang berbeda. Sebagai tambahan, pada komponen tradisional MRP, sistem ERP biasanya memberikan informasi mengenai manajemen keuangan dan sumber daya manusia atau human resource. Sistem ERP itu juga mencakup yang pertama, perangkat lunak manajemen rantai pasokan untuk mendukung komunikasi vendor yang mutakhir, e-commerce, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk pergudangan dan logistik yang efisien. Jadi gagasannya adalah untuk mengikat kegiatan operasional atau yang disebut dengan MRP pada pengadaan, pengelolaan bahan material, dan para pemasok OMA menyediakan perangkat yang dibentuk untuk pengelolaan seluruh 4 bidang secara efektif. Lalu yang kedua ada perangkat lunak manajemen hubungan dengan pelanggan atau untuk sisi masuk dari bisnis. CRM desain untuk menyokong analisis penjualan. Sasarannya adalah sebagian besar konsumen yang menguntungkan dan mengelola armada penjualan. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak. Perangkat lunak sambungan untuk mengikat secara bersama-sama permasalahan keberlanjutan tenaga kerja dan memberikan secara transparan mengenai permasalahan keseimbangan rantai pasokan serta mengamati kepatuhan aktivitas kesehatan dan keselamatan pemanfaatan dan efisiensi emisi seperti karbon, gas rumah kaca, dan lingkungan. Sebagai tambahan pada integrasi data perangkat lunak ERP menjanjikan mampu mengurangi biaya transaksi dan cepat informasi yang akurat. Penekanan secara strategis pada sistem yang tepat waktu dan integritas rantai pasokan mendorong keinginan untuk perangkat lunak yang mencakup semua kegiatan bisnis perusahaan yang besar. Selanjutnya, dalam sistem ERP, data yang telah dimasukkan
secara otomatis akan tersimpan dalam basis data yang umum, lengkap, dan konsisten yang kemudian dibagikan bersama oleh semua aplikasi. Sebagai contoh, ketika karyawan bagian penjualan like memasukkan pesanan ke dalam sistem ERP miliknya atas 20.000 pasang sepatu sneakers untuk Footlocker, maka data dengan seketika akan tersedia di dalam ruang aplikasi. Para karyawan bagian produksi mulai mengisi pesanan jika tidak memiliki stok. Bagian akuntansi akan mencetak faktur tagihan Footlocker dan memberitahukan pengiriman Footlocker pada tanggal pengiriman mendatang. Karyawan bagian penjualan atau bahkan konsumen dapat memeriksa perkembangan dari pemanas mereka setiap saat ini. Semua diselesaikan dengan menggunakan data yang sama dan aplikasi umum. Untuk mencapai konsistensinya, kolom data harus ditentukan secara identik di seluruh perusahaan. Dalam kasus Nike ini, hal ini mengintegrasi kegiatan operasional pada tempat produksi berlangsung dari Vietnam ke Cina, dari Cina ke Meksiko, dengan unit bisnis yang telah mendunia menggunakan banyak mata uang dan pelaporan dalam berbagai macam bahasa. Baik, untuk selanjutnya adalah ERP dalam sektor jasa. Apa sih itu ERP? ERP itu adalah perangkat lunak yang memungkinkan bagi perusahaan untuk mengintegrasikan beberapa aktivitas kegiatan di dalam maupun di luar perusahaan agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan untuk yang pertama adalah sistem Springer-Miller, misalnya telah menciptakan paket ERP bagi pangsa pasar perhotelan dengan suatu perangkat lunak yang mampu menangani seluruh fungsi-fungsi baik di bagian penerimaan tamu hingga pembukaan perusahaan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sistem ini itu mengintegrasikan tugas-tugas seperti menjaga kerahasiaan para tamu, terus pemesanan kamar dan reservasi makanan hotel, serta penjadwalan waktu permainan golf dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya adalah PeopleSoft or Oracle. Nah, ini mengkombinasikan ERP dengan manajemen rantai pasokan untuk mengordinasikan penyiapan makanan bagi maskapai penerbangan. Nah, dalam industri bahan makanan sehari-hari, sistem rantai pasokan ini dikenal dengan nama sistem tanggapan konsumen secara efisien. Nah, sistem tanggapan konsumen secara efisien ini mengikat penjualan bagi pembelian, persediaan, logistik, dan produksi. Nah, perencanaan kebutuhan material menjadwalkan produksi dan persediaan ketika tingkat permintaan bergantung pada faktor lainnya. Untuk menjalankan MRP ini, manajemen harus memiliki jadwal induk, kebutuhan yang persis, tepat atas seluruh komponen persediaan yang akurat dari catatan pembelian dan waktu tunggu yang akurat. Di sini saya Ari Kiswantoro, saya akan menjelaskan bagaimana apa saja sih poin yang perlu diperhatikan kembali untuk perusahaan, bagaimana mereka memilih ERP yang bagus. Yang pertama, perusahaan harus menentukan apakah mereka itu sendiri menjalankan bisnis model yang sesuai dengan ERP yang mereka gunakan. Apakah ERP tersebut menunjang kegiatan keseluruhannya, contohnya saja untuk pengelolaan bahan baku dan lain-lain. Setelah itu, bila mana penetapan itu tidak sesuai, di sini baik dari perusahaan tersebut harus memilih mana sih ERP yang cocok untuk mereka, mana sih ERP yang bisa memudahkan perusahaan untuk mengelola segala macam bisnisnya, terutama perusahaan-perusahaan yang memang memiliki bisnis model yang cukup banyak. Contohnya saja City Corporation yang mereka bisnis modelnya banyak, ada dari perbankan, ada yang dari supermarket, ada juga dari tempat wisata. Nah, dari sini ada semacam sebuah proses yang juga turut berkurang ketika perusahaan salah menentukan seperti apa ERP yang mereka inginkan. Yang pertama adalah mereka akan cukup sulit untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, karena pertama operasional mereka pasti akan
terhambat dari hal tersebut. Yang kedua, mereka harus mengeluarkan biaya kembali untuk membeli atau mengupgrade ERP yang baru. Nah, alternatif lain di sini ERP, perangkat lunak ERP itu tadi dapat disesuaikan sebenarnya dari perusahaan atau vendor yang mereka menawarkan sebuah ERP tersebut. Di sini ada space di mana perusahaan harus menunggu sampai ERP itu siap untuk digunakan, dan hal lain juga ada sebuah tambahan biaya yang menjadi kelemahan dari kesalahan pemilihan ERP ini tadi. Namun untuk saat ini sebenarnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mereka sudah menawarkan ERP yang baik, mereka sudah menawarkan ERP yang sesuai dengan keinginan perusahaan pada saat awal, di mana sebuah perusahaan itu tadi ingin menjalankan sebuah bisnisnya. Contohnya saja ada perusahaan-perusahaan yang katakan mengeluarkan consulting, mereka biasanya juga memberikan sebuah tambahan, yaitu berupa aplikasi perangkat lunak itu tadi. Untuk saat ini banyak sekali perangkat lunak yang ada di Indonesia, contohnya salah satu adalah NetSuite ERP, ada Oracle of Business, Icon, Sage, Intact, dan juga Odoo ERP. Sambungan Kondisinya berdiri sejak 2001. Pada awal berdirinya PSF, kita memang sudah bergerak di bidang filantropi. Kemudian di dalamnya adalah salah satu pilarnya adalah edukasi di bidang pendidikan. Nah, pada tahun 2015 kami transform dari filantropi ke bisnis edukasi. Untuk mengelola perusahaan ini maka dibutuhkan sistem-sistem penunjang, otomatisasi agar bisa membantu menjalankan operasional perusahaan secara lebih efisien. Jadi challenge kami dalam mengelola perusahaan ini adalah otomatisasi sistem. Pada saat ini kami menggunakan solusi ERP, Enterprise Resource Planning dari Oracle. Kami menggunakan modul finance, accounting, procurement, dan HR. Nah, selain itu kami membutuhkan aplikasi-aplikasi satellite lainnya yang bisa menjadi penunjang untuk otomatisasi dan efisiensi pengelolaan perusahaan ini. Untuk menunjang aplikasi satellite tadi, maka kami membutuhkan aplikasi yang bisa dikustomisasi dengan fleksibel. Karena mengingat dinamisnya perusahaan ini, maka kami menemukan solusi tersebut dan kami menggandeng Dhamma Tekno pada saat awal kita engage untuk membangun aplikasi-aplikasi satellite tadi. Nah, awal kita menggunakan Dhamma Tekno, kita implement GAIS, jadi General Affairs System, yang menggunakan adalah tim dari General Affairs, digunakan oleh semua user untuk otomatisasi request voucher taksi dan juga untuk rekonsiliasi tagihan voucher taksi tadi. Jadi memudahkan dari sisi administrasi tadi. Jadi kalau misalkan orang mau bepergian, kita bisa request dengan menggunakan sistem GAIS tadi. Untuk sekarang ini sudah pakai GAIS dan memudahkan sebenarnya untuk report dokumen, untuk kita proses incoming outgoing dokumen itu lebih gampang gitu. Dan lebih memudahkan kita untuk mencari dokumen yang tadinya itu sama si orang penerima nih belum diterima gitu, dan untuk cari dokumen tersebut tuh lebih gampang di GAIS itu. Jadi satu sistem kita bisa dapetin beberapa fungsi untuk dokumen dan untuk connection. Setelah kita berhasil mengimplementasikan GAIS tadi, kita kemudian lebih lanjut mengimplementasikan LMS, bukan Learning Management System namun Legal Management System. Nah, yang menggunakan ini adalah dari divisi legal. Jadi untuk mempermudah teman-teman dari divisi legal untuk memproduce atau membuat dokumen-dokumen legal yang dibutuhkan oleh user-user kami. Setelah LMS diimplementasikan, kami mengimplementasikan lagi namanya aplikasi RQMS. RQMS singkatan dari Risk Quality Management System, yang di dalamnya kita bisa menyimpan
SOP, working instruction ataupun policy. Jadi memudahkan kita untuk melihat dari sisi dokumen manajemen sistem baik itu SOP, policy ataupun working instruction. Setelah QMS diimplementasikan, kemudian kita engage lagi Gamma Techno untuk membuat sistem kustomisasi yang mungkin jarang di Indonesia. Namanya adalah SBIS, jadi Siswa Bangsa Information System. Karena kami mempunyai beberapa students yang kami bantu sebagai assistant students, di mana kami setiap bulannya melakukan disbursement ataupun collection terhadap student-student tadi. Yang terakhir, kami mengimplementasikan PAMS atau PAMS, jadi Project Accounting Management System. Nah, semua aplikasi ini terintegrasi dengan sistem ERP kami. Jadi kita buat satellite aplikasi ini nyambung atau terintegrasi dengan Oracle sistem kami. Dengan pengimplementasian aplikasi-aplikasi satellite tadi sangat membantu kami dari sisi operasional untuk mengelola perusahaan ini. Dengan otomatisasi pekerjaan jadi lebih efisien dan yang jelas satu price quality. Jadi kami menggunakan solusi dari Gamma Techno yang bisa mudah dikustomisasi dan mengikuti prosedur ataupun bisnis proses yang kita punyai. Menyongsong era digital dan perkembangan industri konstruksi, PT PP Persero Tbk terus berbenah dengan melakukan inovasi dan continuous improvement, mengusung visi menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka, serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. PT PP siap untuk menghadapi era digital dengan menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP sebagai sistem terintegrasi untuk pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. ERP mulai digunakan pada November 2016 dan Februari 2017 di PT PP, serta dilanjutkan pada September 2017 di PT PP Presisi Tbk. Sebagai bentuk komitmen dan mengoptimalkan fungsi ERP, PT PP memiliki unit khusus di bawah naungan divisi SCM, yaitu IT ERP, yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan ERP perusahaan dengan ditunjang oleh infrastruktur jaringan yang handal dan tenaga profesional di bidangnya. Apa itu ERP? ERP merupakan suatu solusi teknologi informasi yang mengintegrasikan berbagai fungsi yang ada di dalam perusahaan ke dalam sistem tunggal. Penerapan ERP memberikan manfaat berikut. ERP mendukung efisiensi proses bisnis dengan mengurangi rantai proses yang sifatnya manual menjadi komputerisasi, sehingga proses menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Terpusatnya pendataan dan pengadaan, sehingga mempermudah proses pengawasan dan pelaporan. ERP dapat mengurangi proses konsolidasi yang biasa dilakukan untuk menyamakan posisi data antar unit karena semua pihak dapat melakukan pengecekan langsung di dalam sistem ERP sebagai database tunggal. Saat ini, PT PP Persero Tbk telah menggunakan 7 modul ERP terdiri dari Project System atau PS untuk fungsi manajemen proyek, Sales and Distribution atau SD untuk fungsi penjualan, Material Management atau MM untuk fungsi pengadaan dan logistik, Human Capital Management atau HCM untuk fungsi manajemen sumber daya manusia, Finance atau FI untuk fungsi keuangan dan akuntansi, Controlling atau CO untuk fungsi pengendalian, serta Plan Maintenance atau PM untuk fungsi pemeliharaan alat-alat berat, khusus di anak perusahaan PT PP Presisi Tbk. Proses ERP di PT PP dimulai dari mengikuti tender proyek. Tender proyek yang menang akan dibuatkan rincian aktivitas pekerjaan proyek atau lebih dikenal istilah WBS.
Kemudian material akan di-trigger melalui WBS dari proyek ke divisi operasi untuk dievaluasi. Permintaan yang disetujui divisi operasi akan langsung diketahui divisi SCM untuk selanjutnya dilakukan proses pengadaan. Material dikirimkan dan diterima di proyek. Material digunakan dalam proses konstruksi. Pembayaran ke vendor oleh unit keuangan. Semua proses di atas berlangsung real-time, cepat, dan terintegrasi. Semua transaksi yang terjadi di proyek infrastruktur, gedung, maupun EPC akan dapat termonitor secara real-time melalui dashboard ERP. Keseluruhan proses dan transaksi ERP dimonitoring dan dijamin keberlanjutannya di unit IT ERP. ERP bukanlah akhir inovasi dan improvement yang dilakukan PT PP. Inovasi berikutnya yang segera dikembangkan adalah integrasi BIM dengan ERP, ERP Mobile Fiori, Virtual Data Analytics. Selanjutnya yaitu membahas mengenai ERP pada perusahaan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Kurniawati, NIM 191217. Nah, dalam set ini membahas mengenai beberapa contoh-contoh perusahaan yang sudah menerapkan ERP dalam perusahaan mereka. Nah, dalam kelompok kami mengambil 2 contoh perusahaan yang sudah menerapkan ERP. Yang pertama yaitu Putra Sempurna Foundation atau disingkat PSF. Yang kedua PT PP Persero Tbk. Nah, untuk PSF sendiri dalam menerapkan ERP ini mereka mendapatkan beberapa challenge, yaitu otomatisasi sistem dan efisiensi serta price quality-nya. Nah, dalam menerapkan ERP sendiri dalam perusahaan mereka ini membutuhkan beberapa aplikasi satelit yang menunjang kinerja ERP atau menunjang penerapan ERP. Nah, dengan itu PSF ini menggandeng Gamateko dalam menerapkan ERP ini. Nah, aplikasi apa saja yang mereka gunakan untuk menunjang kinerja ERP ini? Yang pertama yaitu GAIS, General Affairs Information System. Yang kedua LMS, Legal Management System. Yang ketiga RQMS, Risk Quality Management System. Yang keempat SBIS, Siswa Bangsa Informasi Sistem. Yang kelima PAMS, Project Accounting Management System. Nah, di sini mereka menerapkan ini untuk mengotomatisasi sistem sehingga dapat mempermudah mereka dan mengefisiensi kinerja perusahaan. Serta di sini juga timbal baliknya mereka dapatkan price quality-nya. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk PT PP Persero Tbk. Di sini mereka menggunakan ERP untuk memudahkan karyawan-karyawan mereka dalam mengelola informasi, data-data, dan dokumen-dokumen yang mereka gunakan. Nah, di sini mereka menggunakan 7 modul untuk menerapkan ERP itu. Yang pertama yaitu PS, Project System. Yang kedua SD, Sales Distribution. Yang ketiga Material Management. Yang keempat HCM, Human Capital Management. Yang kelima FI, Finance. Yang keenam CO, Controlling. Dan 7 PM, Plan Management. Nah, jadi dalam kedua perusahaan ini memang sama-sama menerapkan ERP, tapi dalam menerapkannya mereka juga mempunyai tujuan masing-masing dan menggunakan aplikasi-aplikasi atau modul-modul yang berbeda-beda. Jadi itulah 2 contoh perusahaan yang menggunakan ERP dalam perusahaannya. Sekian presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.